Di beberapa game AAA yang saya mainkan di salah satu laptop MSI ini, dengan settingan default tanpa saya overclock, rata-rata saya mendapatkan FPS stabil di atas 60 FPS dengan settingan rata-rata di high dan ultra high. Cukup mengesankan memang laptop dari MSI yang satu ini. Laptop MSI yang di samping saya ini serinya GF6510UE, ini adalah generasi kedua GF65 setelah yang sebelumnya. Dan perbedaan besar antara GF65 generasi kedua ini dengan generasi yang pertama itu terletak pada graphic card yang digunakan. GF6510UE yang saya review ini adalah yang versi Core i5-nya, dengan prosesornya menggunakan prosesor Intel i5 10200H yang mempunyai 4 core dan 8 threads, dengan clock speed 2,4 GHz up to 4,1 GHz. Dengan TDP maksimal 45 Watt, prosesor Intel i5 yang digunakan di GF6510UE ini adalah prosesor Intel i5 seri H yang tentunya performanya di atas prosesor Intel seri U. Untuk graphic card selain graphic card Intel UHD Graphics, GF65 ini menggunakan graphic card NVIDIA RTX 3060 yang mempunyai memori VRAM 6GB GDDR6 192-bit dengan boost clock up to 1402 MHz. Kapasitas RAM 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz dan untuk storage menggunakan M.2 NVMe berkapasitas 512GB. Desain GF6510UE ini tipis sesuai namanya yang ada tambahan kata thin. Untuk ketebalan keseluruhan dengan frame layarnya hanya 2,5 cm dan ketebalan bodi bawahnya 2 cm. Frame layarnya tidak frameless tapi masih tebal dengan ketebalan frame sisi kiri dan kanannya 0,7 cm. Frame bawah 3 cm dan frame atas 2 cm. Di frame atas terdapat kamera dengan resolusi HD 720 di 30 fps. Kualitasnya biasa saja tapi masih cukup lumayan kalau hanya sekedar untuk video call atau zoom. Untuk port I/O di sisi kanan ada Kensington Lock, LAN RJ45 port 1 buah, 2 port USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 port USB 3.2 Gen 1, dan port audio jack 3,5 mm. Di sebelah kiri terdapat lubang ventilasi untuk udara panas keluar, power connector, 1 buah port HDMI, dan 1 buah LED untuk indikator baterai saat dicas. Nyala LED indikator ini saat dicas berwarna putih, dan saat baterai sudah full charge, nyala lampu indikatornya tidak menyala. Di paket penjualan MSI GF6510UE ini, disertakan juga satu buah tas yang ukurannya cukup besar dan bahannya cukup tebal. Desainnya tidak gaming banget, yang membuat tas ini kelihatan gaming menurut saya hanya di logo naga MSI-nya. Material yang digunakan di laptop ini di bodi bagian atas dan di bodi belakang layar menggunakan bahan aluminium dengan finishing brush bergaris berwarna hitam. Untuk bodi bawah masih menggunakan bahan plastik yang tebal, dan untuk berat laptop ini beratnya 1,86 kg. Untuk engsel frame layar dari MSI GF6510UE ini solid, beratnya pas, dan membuka layar monitor di laptop ini bisa dilakukan dengan satu tangan. Layar GF65 ini berukuran 15,6 in, menggunakan panel IPS beresolusi 1920x1080 dan mempunyai refresh rate 144 Hz. Untuk model name dan seri layar yang digunakan di GF65 ini saat saya cek di panel look, layarnya ini mempunyai spesifikasi untuk brightness 250 nits, kontras rasio 800:1, jumlah warna 16,7 juta warna dengan kedalaman 8 bit, DCI P3 46%, sRGB 64%, dan Adobe RGB 48%. Dan untuk permukaan layarnya sudah anti-glare yang bisa meredam pantulan cahaya yang terpantul dari permukaan layarnya ini. Untuk produktivitas editing video menurut saya masih kurang memuaskan kalau dilihat dari spesifikasinya, tapi masih cukup nyaman kalau untuk memutar video-video yang beresolusi tinggi. Untuk keyboard di MSI GF6510UE ini sudah terdapat LED backlight dengan single color LED backlight berwarna merah, dan terdapat 3 level pengaturan kecerahan untuk nyala LED backlightnya ini. Untuk pengaturan level kecerahan nyalanya ini bisa dilakukan dengan menekan kombinasi tombol FN plus patch up untuk menaikkan level kecerahan, dan kombinasi FN plus patch down untuk menurunkan level kecerahan warnanya. Sedangkan di tombol fungsinya sama sekali tidak terdapat tombol function multimedia. Di baris tombol fungsinya ini hanya terdapat tombol untuk memproyeksikan layar, untuk on-off mousepad, untuk on-off kamera, shortcut untuk membuka software Dragon Center, untuk on-off mode airplane, dan untuk mengaktifkan fungsi sleep di laptop ini. Untuk mengatur kecerahan layar dan mengatur volume suara bisa dilakukan dengan kombinasi tombol FN plus tombol arrow yang terletak di sebelahnya. Untuk feel keyboardnya ini ketika ditekan travelnya pendek, tingkat kekerasannya itu pas dan tidak lembek banget, dan saya rasa untuk durability keyboardnya ini bisa bertahan lama.
Untuk posisi mousepadnya menyamping di sisi kiri berdiameter 10,6 x 6,7 cm. Menurut saya sangat pas untuk laptop berukuran 15,6 inch. Untuk zooming dan scroll juga levelnya lebar dan luas, dan dengan posisi menyamping seperti ini, di penggunaan saya, tangan saya masih cukup ergonomis dan tidak terganggu mousepad ketika sedang mengetik. MSI GF65 Thin 10UE ini tentunya masih bisa di-upgrade di segi storage dan RAM. Bagi kalian yang merasa masih kurang dengan storage bawaan yang sebesar 512 GB, kalian masih bisa menambahkan M.2 NVMe di laptop ini. Karena di laptop ini masih disediakan satu buah slot M.2 NVMe untuk menambahkan kapasitas storage-nya. Tapi kalau kalian merasa RAM-nya masih kurang dan ingin mengupgrade-nya, kalian terpaksa harus mengganti RAM-nya ini dengan RAM yang kapasitasnya lebih besar lagi, karena hanya tersedia dua buah slot RAM saja. Tapi saya rasa masih cukup kapasitas RAM 16 GB bawaan laptop ini kalau digunakan untuk game-game AAA sekarang dan software-software produktivitas sekarang ini. Untuk M.2 NVMe di sampel unit yang saya review ini menggunakan M.2 NVMe Gen 3 dengan merek Micron. Dengan speed read dan write-nya saat saya tes, hasilnya seperti berikut ini. Untuk konektivitas Wi-Fi, MSI GF65 Thin 10UE ini sudah support teknologi Intel Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi card yang digunakan yaitu Wi-Fi card Intel AX201 dan juga sudah mendukung Bluetooth versi 5.1. Sistem pendinginan di MSI GF65 Thin 10UE ini sudah menggunakan sistem Cooler Boost 5 dari MSI dengan menggunakan 6 buah headpipe dengan konfigurasi 2 buah headpipe untuk mendinginkan CPU, 3 buah headpipe untuk mendinginkan graphic card beserta VRM-nya, dan 1 buah headpipe untuk mendinginkan VRM yang lain. Baterai di laptop ini menggunakan baterai tanam berjumlah 3 sel yang di dalam penggunaan normal untuk office bisa bertahan hampir 7 jam penggunaan di pengalaman saya. Kalau di penggunaan untuk gaming bertahan kurang lebih hanya 1,5 jaman saja. Tapi kalau untuk penggunaan gaming, memang harus sambil dicolok ke power cord-nya karena performanya bakalan berbeda ketika menggunakan baterai dan saat dicolokkan ke listrik. Power cord MSI GF65 Thin 10UE ini lumayan kecil untuk ukuran sebuah laptop gaming. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan lebih sedikit. Power cord-nya ini mempunyai DC out 20 watt, 9 ampere dan wattnya 180 watt. Dengan power cord ini, pengisian baterai dari 10% ke 100% kurang lebih membutuhkan waktu di bawah 2 jam. Karena salah satu lubang udara untuk pembuangan panas dari laptop ini ada di sebelah kiri yang berdekatan dengan colokan untuk listrik, ketika posisi laptop ini dicas saat digunakan, kabel dari chargernya akan cukup mengganggu aliran udara panas yang keluar dari laptop ini. Jadi saat dicas dan digunakan, posisi kabel chargernya ini harus di depan agar tidak terkena aliran udara panas dan agar kabel chargernya jadi awet. Di paket penjualan dari MSI GF65 Thin 10UE ini, selain mendapatkan tas, di paket penjualan laptop ini juga sudah disertakan operating system Windows 10 yang versi Home dan sebuah software Nahimic untuk menghasilkan software speaker dari mikrofon agar jadi lebih baik. Di software Nahimic ini tersedia menu untuk men-setting suara speaker yang terdapat beberapa pilihan skenario penggunaan, seperti untuk penggunaan musik, movie, communication, gaming, dan smart. Ada juga menu untuk settingan mikrofon yang digunakan, dan terdapat 2 skenario untuk penggunaan chat dan conference yang di dalamnya terdapat beberapa fitur, salah satunya fitur noise cancelling. Dan selanjutnya ada menu untuk sound tracker yang terdapat menu sound sharing yang digunakan untuk mengaktifkan 2 buah headphone agar bisa mendengarkan 1 buah suara atau musik yang sama. Dan terakhir ada menu setting yang salah satunya berisi pengaturan untuk meng-on-off-kan fitur sound tracker engine. Dengan adanya software Nahimic dari SteelSeries untuk pengaturan speaker di laptop ini, speaker MSI GF65 Thin 10UE ini suaranya bisa jadi jernih, tidak kering karena suara bass-nya bisa jelas terdengar. Dengan menggunakan prosesor Intel i5 10200H, graphic card RTX 3060 6GB, RAM berkapasitas 16GB dengan speed 3200 MHz, dan storage yang sudah menggunakan M.2 NVMe Gen 3, saat saya benchmark dengan 3D Max sebanyak 4 kali, di benchmark TimeSpy MSI GF65 Thin 10UE ini mendapatkan skor tertinggi di 6685 untuk skor secara keseluruhannya, dan di benchmark Firestrike mendapatkan skor 15333 untuk skor tertingginya. Di pengetesan di software Blender dengan merender objek BMW dengan merender menggunakan CPU, waktu merender selesai dalam waktu 8 menit 34 detik. Dan saat merender menggunakan graphic card, waktu merender selesai dalam waktu 7 menit 11 detik. Dengan menggunakan graphic card Nvidia RTX 3060 dan prosesor menggunakan Intel i5 Gen 10, laptop ini sudah mendukung teknologi resizable bar dari Nvidia. Dengan teknologi ini, akses CPU ke VRAM dalam graphic card yang biasanya dibatasi hingga 256 MB untuk transfer data yang bisa menyebabkan penurunan kinerja dalam sistem. Dengan adanya teknologi resizable bar ini,
CPU bisa mengakses memori grafik card dengan full sehingga FPS di game bisa meningkat sebesar 5-10%. Dan teknologi resizable bar ini sangat terasa di pengetasan game pertama saya di laptop ini, yaitu di game Death Stranding. Di game Death Stranding ini, dari settingan default di high dan very high, saya hanya merubah settingan fitur Nvidia DLSS dari off ke quality. Di game ini saya mendapatkan FPS di atas 85 FPS untuk FPS terendahnya, 90-an FPS di FPS rata-rata, dan sesekali menyentuh 100-an FPS di scene-scene tertentu. Game ini memang tidak terlalu berat dan juga sudah support teknologi resizable bar dari Nvidia, sehingga game ini terasa semakin ringan saat dijalankan. Di game Resident Evil 7, dari settingan default rata-rata di medium, dan saya hanya merubah settingan VSync dari on ke off, dan tekstur filtering dari medium ke very high. Di game Resident Evil 7 ini saya mendapatkan FPS rata-rata di atas 200-an FPS, dan sesekali menyentuh di 270-an FPS. Di game Rise of the Tomb Raider, di settingan default rata-rata di high to very high, saat saya menjalankan benchmark di game ini, FPS keseluruhan yang didapat di 89,34 FPS. Dan saat di gameplaynya, FPS rata-rata yang didapat di 90 FPS dan sesekali menyentuh 100-an FPS. Di game Assassin's Creed Origins, di settingan secara default di FPS limit off, di game ini saya mendapatkan FPS rata-rata 70-an FPS, drop FPS di 50-an FPS di scene-scene tertentu, dan maksimal FPS menyentuh di 80 FPS. Di game The Witcher 3, di settingan default di low to high, dan saya rubah ke settingan ultra dan hanya menyisakan settingan shadow quality di medium, serta mengaktifkan settingan Nvidia HighWorks dari off ke on. Di game ini FPS stabil di atas 50-an FPS dan rata-rata di atas 55 FPS. Dan game terakhir yang saya mainkan yaitu Microsoft Flight Simulator. Game ini merupakan salah satu game terberat yang pernah saya mainkan. Dan di game Microsoft Flight Simulator ini, di settingan default, laptop MSI GF65 Tin 10W ini mendapat settingan di high, dan FPS yang berjalan di settingan default ini FPS terendah di 30 FPS, rata-rata FPS di 35 FPS, dan FPS maksimal di 40-an FPS. Dalam menjalankan game-game tadi, saya menggunakan laptop ini dengan posisi tercolok ke listrik. Dengan settingan di Dragon Center, saya setting di mode game on, dan saya menggunakan skenario balance untuk putaran V-nya. Untuk editing video dengan laptop ini, menurut saya nggak ada masalah sama sekali, karena laptop ini sudah dibekali dengan graphic card RTX 3060. Buat kalian yang suka mengedit video di Adobe Premiere, tentunya CUDA core dari RTX 3060 itu sangat berguna saat playback video di timeline, dan saat proses rendering out project video kalian. Pengalaman saya sendiri menggunakan MSI GF65 Tin 10W ini untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro CC 2020 untuk project video ini. Di footage video beresolusi 4K 30 fps dengan bitrate per video rata-rata 50 Mbps, dan saya menggunakan beberapa preset di luar preset bawaan dari Adobe Premiere ini untuk color grading di adjustment layer. Saat mendrag video ke timeline tidak ada garis merah di timeline, dan dengan resolusi full di jendela program, saat saya playback project video di jendela program, video masih berjalan dengan normal tanpa ada lag sama sekali. Dan saat saya tes untuk ekspor potongan video di project ini dengan durasi 1 menitan di resolusi 4K 30 fps, waktu ekspornya sekitar 2,5 menit. Untuk kalian yang kegiatan komputasinya banyak di luar rumah, dan untuk kalian yang mobilitasnya tinggi dan membutuhkan sebuah personal komputer yang bisa dibawa kemana-mana untuk menunjang kegiatan atau pekerjaan kalian,
Memilih laptop dengan performa tinggi seperti MSI GF650 10W ini bisa jadi pilihan terbaiknya. Dengan pertimbangan performa yang mumpuni untuk penggunaan gaming atau pekerjaan komputasi yang cukup berat, serta berat laptop ini ringan dan dengan baterai yang cukup awet saat digunakan.